Assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini. So happy akhirnya di sini bersama Kak Rani. Kak Rani ini sudah berapa kali muncul di video Syifa sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa nonton video yang ini. Dan alhamdulillah ya, kemarin Kak Rani diterima di PPDS atau program dokter spesialis anak. Sekarang Kak Rani mau sharing nih ke kita, karena pengalaman ini tuh nggak semua orang yang sempat membagikan, nggak semua orang yang punya kesempatan membagikan pengalamannya, tapi di sini ada Kak Rani yang siap sharing sama kita, ya kan Kak? Jadi kami benar-benar excited nih Kak. Jadi karena kakak suka anak, terstimulasi oleh guru kakak ya, guru-guru kita. Jadinya kakak, kayaknya aku suka nih ilmu anak. Begitu kakak internship, kakak alhamdulillahnya saat itu kan memang pandemi. Terpaparnya kakak dengan pasien dewasa itu sedikit gitu. Lebih banyak terpapar dengan pasien anak. Dan kasusnya seru-seru, Syifa. Ditambah lagi ternyata kakak dapat pembimbing dokter anak yang enak, ada WKDS. Jadi WKDS itu ada wajib dokter spesialis, ada satu dokter spesialis yang baru tamat, fresh graduate dari UI gitu, yang membukakan jalan, yang membimbing kakak juga gitu loh. Seru-seru banget. Itu ada yang kayak dia shock hipovolema karena diare, banyak banget lah pokoknya kasus-kasusnya. Pada saat intensif udah fix aku ambil anak gitu. Waktu internship itu karena kakak udah suka anak, jadi kakak cuman hanya mendalamin di situ tuh. Kan kalau jaga di internship itu kan kayak ini hari ini jaga pagi, besok siang, besok malam, ada sekitar 2-3 hari itu libur. Nah kakak di sela libur kakak tetap masuk ke rumah sakit hanya untuk ngelihat anak, kayak hari ini ada pasien apa ya gitu. Jadi kakak punya buku sendiri untuk ngecatat pasien-pasien anak gitu, Shift. Jadi cuman ngebaca terapinya apa ya dari dokter ini gitu-gitu aja waktu internship. Karena gini loh, waktu internship itu kan kita biayanya pas-pasan ya, Say. Uang tunjangannya pas-pasan ya. Jadi untuk ngikutin gitu tuh menurut kakak banyak biaya, dan saat itu belum cukup kali ya. Nah pada saat kakak sudah kerja ada biaya berlebih, kakak ikut pelatihan-pelatihan, ikut di situ sih numpuknya kakak ikut pelatihan, ikut webinar, simposium, workshop tentang anak apa yang ada itu kakak ikutin semuanya. Sekitar 10 bulan kakak untuk nyiapin seperti pelatihan, webinar, simposium, seminar gitu-gitu loh. Kan ada persyaratan ya di kampus tuh, ada sertifikat yang mendukung sesuai kompetensinya kan, sesuai bidang yang diminatin gitu. Jadi kan itu sebagai penguat kita bahwasanya oh nih orang tertarik, buktinya apa, dia ngikutin kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang tersebut gitu. Kakak ngikutinnya nasional, minimal nasional 1 ya, kegiatan-kegiatan nasional anak itu 1. Yang kedua ada simposium dan pelatihan. Makin banyak simposium, makin banyak sertifikat kan, berarti kita mau ngasih tahu aku minat loh gitu. Kakak juga waktu koas itu merasakan gimana ya aku cara tahu aku maunya apa gitu loh. Ya kita kan diperkenalkan oleh beberapa stase gitu ya. Jadi kita tuh pasti tahu, kayak kakak di anak itu, kakak tuh capek tapi nggak bosan gitu. Oh kayaknya aku bisa lah di sini gitu loh. Di anak, ditambah lagi karena kakak suka anak-anak, ngerasa seneng di situ. Oh ya udah. Ditambah lagi waktu e-ship, terpapar kebetulan lebih banyak pasien anak, terus ketemu sama guru-guru yang bisa menstimulasi dan menginspirasi, jadinya udah fix di anak gitu. Kita udah tahu nih jurusannya apa, kita langsung cari tuh di internet. Jurusan anak, misalnya kita bilang anak, jurusan anak di Indonesia itu berapa universitas ya? Nih kakak cari, ada 15. Yang pertama kakak pertimbangkan karena kakak mandiri, karena kan spesialis itu susah ya kita nyari beasiswa, kecuali tugas belajar dari Kemenkes, itu pun harus tenaga kontrak atau tenaga PNS kan, atau anak-anak Nusantara Sehat itu yang, nah bagi kakak yang memang fresh graduate banget kan, itu kan susah. Jadi ya udah aku yang penting sekolah, nabung,
pasti biaya sendiri. Nah, yang pertama kali kakak pertimbangkan adalah biaya. Tuh, dapatlah beberapa. Dari 15 pasti kita bisa mencentang tinggal 6, misalnya gitu. 6 yang menurut pasti kita kalkulasi semesternya, biaya masuknya, biaya kos kita kalkulasi sekian, cukup nggak ya? Sama diskusi dengan orang tua, cukup nggak ya gitu ya. Udah dapet tuh misalnya 6 ya, dari 15 6, pilah-pilah lagi tentang persyaratannya. Contohnya di UI. Kakak pengen di UI, pasti semua pengen di UI kan. Kakak lihat persyaratannya ada pengalaman klinis minimal 1 tahun di luar internship, sementara kak belum memenuhi kan. Kita cari yang sesuai dengan apa yang kita punya aja nih gitu. Oh ternyata yang paling memenuhi di kakak ada beberapa, tapi kakak memilih Unsyah karena kakak juga pernah kuliah di Unsyah, pernah koas di Unsyah, jadi kakak udah terbayang lah gimana punya teman-teman di sana, jadi kita lebih terarah aja gitu, makanya kakak memilih Unsyah. Jadi kurang lebih seperti itulah. Yang paling penting kita tahu dulu mau apa, lalu setelah itu kita pilih-pilih universitasnya apa gitu. Nggak apa-apa kok, dimanapun kita sekolah, yakinlah pasti tergantung gimana kita menimba ilmu gitu. Dan kakak percaya kok kayak gitu. Buktinya kakak juga sekolahnya di mana, kerjanya juga bisa di Jakarta gitu kan. Jadi emang yang penting niatnya belajar, insya Allah bisa gitu. Insya Allah jadi dokter gitu loh. Kakak sudah mempersiapkan berkas-berkas itu udah lama, kurang lebih hampir 1 tahun, 10 bulanan ya. Setelah kakak internship, kakak fokus untuk seminar-seminar. Sambilan kakak mencari-cari rekom-rekom yang lain. Kan tadi kakak udah tahu nih masuk universitas apa ya. Nah, jadi kakak baca tuh di websitenya, persyaratan berkasnya apa aja, lalu kakak penuhin tuh. STR dan lain-lain kan kita udah punya pasti. Nah, persyaratan khusus di anak itu contohnya ada sertifikat pelatihannya gitu, ada sertifikat. Nah, itu kakak kakak penuhin lah itu selama 10 bulan ya. Pelatihan, seminar, workshop gitu, apa yang ada kakak ikutin. Di Unsyah itu nggak diwajibin, kayak surat rekomendasi dari atasan yang gitu-gitu nggak diwajibin. Tapi kalau memang ada, itu lebih bagus, nilai plus, ada poinnya. Jadi misalnya ada 10 persyaratan, nah masing-masing poin itu ada nilainya gitu. Kayak misalnya rekom rumah sakit, itu tuh kan penting. Nah kakak usahain mencarinya, kenalan lah dengan sejawat-sejawat di rumah sakit tersebut gitu-gitu ya. Kita silaturahmi, menawarkan diri menjadi tenaga kesehatan di sana gitu kan. Kebetulan karena kekurangan tenaga. Jadi alhamdulillahnya karena kekurangan, ibaratnya ya udah sekolah lah nanti balik ke sini gitu kan. Alhamdulillah ada jalan, dikasih rekom kayak gitu ya alhamdulillah. Jadi beberapa persyaratan udah terpenuhin tuh. Ya udah tinggal diantar. Jadi kan karena tahap PPDS ini pertama kali lulus nggak berkas, memenuhi nggak berkas, baru kita bisa ikut tes gitu. Jadi paling penting persiapannya adalah persiapan berkas dulu, rekomendasi, surat-surat ID, gitu-gitu. Oke, gitu. Terus kalau rekomendasi nih Kak, selain dari ibaratnya rumah sakit mungkin tempat kita kembali, bisa jadi kan dari konsulen atau siapa Kak yang ini? Ada nggak? Oh ya, rekomendasi. Jadi untuk rekomendasi itu kan tempat balik, kita juga harus direkomendasi oleh 2 orang ahli sesuai dengan bidang kita. Karena kakak pengen anak, jadi harus ada 2 orang spesialis anak yang merekomendasi kakak bahwasanya, oh ini cocok nih orang ini masuk di anak karena orangnya ini gitu. Karena nanti di surat rekomendasi itu ada alasan memberikan rekomendasi gitu. Guru kita tuh 2 orang dijumpain, dokter disampaikan bahwa izin dokter, saya mahasiswa dokter, mau masuk ilmu kesehatan anak, izin dokter saya ingin meminta rekomendasi, sambil kakak bawa surat itu tuh, alhamdulillahnya dikasih gitu kan. Nah itu tipsnya bisa dokter di mana aja, bisa dokter guru kita, bisa dokter di tempat kita bekerja, atau misalkan kita ada saudara gitu, yang penting dokter spesialis sesuai bidang yang kita minatin gitu. Nah, kalau bisa benar-benar dilengkapin semua, nggak ada yang miss. Namanya administrasi ya kayak Iya, harus benar. Ikutin instructionnya benar-benar diikuti, kayak misalnya sesuai urutan, dikirimnya sesuai judul yang diminta, urutan dibuat PDF-nya juga, pokoknya sesuai, harus benar-benar sesuai. Kadang ada yang gagal berkas karena tidak sesuai dengan yang disuruh gitu. Antar pakai map batik, tulis ini gitu. Nanti diantar nggak pakai map batik itu
nggak lulus gitu, sesepele itu gitu. Jadi tipsnya juga di administrasi itu ikuti aja sesuai dengan maunya, sesuai dengan yang tertulis dan yang tersusunnya gitu. Selesai e-ship itu tuh bulan 2020 ya, 2020 bulan 2. Nah, itu kakak start untuk baca-baca buku-buku TOEFL aja gitu. Cuman targetnya tuh setiap hari 10 soal. Yang penting konsisten. Baca-baca bukunya, bahas-bahas soal. Nah, itu untuk yang bahasa Inggris. Di samping itu kakak juga mau mengimprove conversation-nya kan. Mau improve bahasa Inggris kakak juga. Kakak les bahasa Inggris private karena kakak kan kerja. Jadi kalau private itu kita bisa ngatur aku mau jam segini ya hari ini gitu. Jadi kakak lesnya itu. Kakak juga ada rencana les persiapan PPDS ya. Kan banyak tuh buka-buka les. Tapi kakak nggak les. Kakak itu lebih kayak fokus ikut pelatihan-pelatihan, webinar-webinar, ada juga skills lab gitu, kakak ikutin yang itu gitu. Setiap ada tentang anak pasti kakak ikutin gitu. Memang dia berbayar, cuman worth it lah menurut kakak gitu. Jadi ngikut-ngikut webinar aja karena kakak suka belajar dari apa yang orang jelasin gitu daripada kalau baca buku tuh agak mumet. Itu dari video dulu, setelah itu baru baca. Nah, kalau persiapannya kakak pasti lebih banyak bahas soal sih, karena kakak nggak les sih, jujurly, nggak ada les. Kakak juga kan sebelum ini pasti kakak nanya sama senior-senior kan, gimana cara belajarnya gimana. Soalnya bingung banget, kita nih udah tahu nih, oh aku mau jurusan anak di universitas ini, clear. Aduh, aku mau belajar apa duluan ya? Anak kita banyak kan. Nah, itu juga, ya Allah. Itu pertanyaan yang selalu kakak tanya juga dengan beberapa senior kakak. Kak, maaf ya kak, Rani mau tanya, ini Rani mau belajar apa duluan ya? Iya, jangan dipelajarin semua, ntar overload yang ada malah nggak kuat gitu. Apa yang mau dipelajarin kalau orang nanya? Yang pertama adalah nggak usah mikir banyak-banyak, udah bahas soal UKM PPD tentang anak aja. Pasti akan terstimulasi untuk membaca teorinya gitu. Nah, CBT-nya gimana cara belajarnya? Ya tadi bahas soal-soal UKM PPD. Nah, baru deh baca buku tentang PPM IDAI. Itu aja dulu. PPM IDAI itu kan ada jilid 1 dan jilid 2. Itu udah cukup sih. Nah, kalau OSCE tipsnya adalah baca semua kompetensi yang 4A sampai bisa tahu diagnosis dan terapi. Karena di OSCE itu beberapa station yang enggak bagaimana patofisiologi enggak gitu, ditanya itu pasien ini diagnosisnya gimana, diagnosis bandingnya gimana, terapinya gimana, yang ditanya itu kalau yang 4A. Nah, selain itu kayak misalnya pasien-pasien SLE yang tentang imunologi itu kan lebih kayak how to diagnose aja kan kalau kita. Kriterianya gitu. Jadi bagaimana mendiagnosisnya aja gitu. Nah, yang paling penting di anak itu adalah harus hafal hatam tentang imunisasi, tentang gizi. Gizi itu kayak antropometri ngeplot ke kurva-kurvanya itu aja sih. Itu untuk yang OSCE. Kalau di tempat kakak di Unsyah itu dia yang pertama tes administrasi dinyatakan lulus, baru diperbolehkan tes tertulis. Yang pertama ada tes MMPI, tes psikotes dulu. Setelah itu tes MMPI. Setelah tes MMPI itu kita tes kesehatan. Setelah tes kesehatan tes TOEFL. Setelah itu CBT, OSCE, wawancara. Jadi ada 7 step. Kurang lebih ada 3 minggu. Selama 3 minggu kita menghadapi ujian tersebut. Jadi kan setelah dinyatakan lulus berkas, kita kesini nih ke Banda Aceh ya untuk mengikuti itu. Yang pertama psikotes. Nah, psikotes itu kan beragam ya, ada hitungan koran, ada cocok-cocokan gambar, ada analoginya gitu. Tapi kakak lupa banget ya kemarin tuh, keinget banget kakak ibu kota Prancis, ibu kota Itali gitu-gitu. Astagfirullah gitu-gitu. Terus ada yang tentang pengetahuan umum. Jadi di psikotes itu ada tentang pengetahuan umum, mencocokkan gambar. MMPI itu tuh dia tes kesehatan yang untuk mengetahui kesehatan jiwa kita, apa ada gangguan kepribadian, misalkan bipolar atau orang dengan antisosial yang gitulah. Itu fungsi untuk mengetahui kepribadian itu cocok nggak. Nanti hasil MMPI itu kita udah ngisi tuh ada sekitar 500 apa iya itu 500 apa 400-an kakak apa 300-an ya 400 sampai 500 kalau nggak salah ya
Itu tuh ada sekitar soal itu, setelah itu kita masih menunggu lagi untuk berkonsultasi dengan psikiater, dokter SPKJ. Ya, jadi setelah dikeluarkan, terus kita konsultasi bahwasanya, oh kamu ternyata cocok di anak karena kamu orangnya begini gini gini. Kakak kemarin gini, Rani kamu orangnya begini-gini ya, iya siap dokter gitu. Kamu lagi stres ya? Ini tuh stres kamu. Jadi kelihatan gitu loh kita apakah ada stres di situ kita kelihatan. Emang bener-bener kepribadian kita kebaca di situ. Kepribadian kamu bagus, kamu cocok di anak, digituin kan. Ya udah, semoga lulus gitu. Terima kasih dokter gitu kan. Ya udah kelar tes MMPI-nya. Terus tes yang ketiga kesehatan. Nah, tes kesehatan ini kakak dari pagi sampai sore banget tahu gara-gara dari atas kepala sampai bawah emang bener-bener diperiksa. Jadi ada tes darah lengkap, tes urin, terus ronsen, EKG, pemeriksaan mata, THT, pemeriksaan penyakit dalam, semuanya deh. Ujian bahasa Inggris dan CBT ini dilakukan 1 hari karena sama-sama pakai komputer kan dia. Jadi tes TOEFL dulu paginya, lalu tes ini tertulis bidang ilmu. CBT kayak kita bener-bener UKM PPD itulah kita tesnya. Tes OSCE besoknya. Ya OSCE kayak OSCE biasa, kayak kita osteoanatomi sih, bukan kayak OSCE menghadap pasien. Waktunya satu divisi itu 7 menit gitu. Nah, satu divisi ada 3 pertanyaan, jadi harus tahu dalam 7 menit itu harus kelar. Pasien datang dengan keluhan lala-lala, bunyi jantung ini. Apa diagnosis saudara? Apa diagnosis banding? Apa edukasi gitu. Beda-beda ya, beda-beda jurusan, beda-beda sistemnya. Nah, setelah OSCE, besoknya tahap terakhir wawancara. Nah, kalau ini ya wawancara ini kita ya udah tergantung amal dan ibadah lah ya, Say. Ada yang ditanya tentang pelajaran, ada yang nggak ditanya tentang pelajaran. Mungkin kakak ini banyak doa dari orang tua, kakak nggak ditanya saat itu tentang pelajaran ya, tentang berbau pribadi aja, kayak misalnya duduk, apa kelebihan kamu berasal dari mana, udah nikah, biayanya bagaimana, terus nanti kalau kamu bentrok tidak ada duit, apa yang mau dijual, yang kayak gitu-gitu aja sih. Yang penting mereka cuma mau memastikan bahwasanya kakak kalau lulus bisa nggak menyiapkan sekolah, karena kan kakak nggak beasiswa kan, biaya pribadi gitu. Nah, pada saat wawancara di sini juga journal reading kita dites, bahasa Inggris kita gimana, conversation kita gimana, reading kita gimana gitu. Bisa nggak nih orang bahasa Inggris dan mengerti jurnal gitu. Jadi pada saat kakak wawancara sudah ditanyain, kakak dikasih 1 jurnal, coba baca gitu. Kakak baca pakai bahasa Inggris, terus kasih tahu apa kesimpulan jurnal ini yang kamu ketahui. Ya udah kakak kasih tahu. Jadi dokternya cuma mau nilai nih anak bisa nggak ya baca jurnal gitu. Program studinya akan akan memutuskan yang mana lulus, dirankingkan berdasarkan nilai, ya kan. Setelah itu lalu dikirim ke pihak universitas. Nanti universitas itu akan membuat pleno rapat. Nah, disinilah kita harus banyak-banyak doa gitu, karena nilai kita tuh harus tinggi 1, 2, 3 besar tuh nggak susah digeser gitu kan. Banyak mungkin misalkan ada yang nilainya itu nggak terlalu tinggi tapi benar-benar dibutuhkan di daerah tersebut, itu kan akan diluluskan gitu loh. Ibaratnya dia tuh emang perwakilan yang dibutuhkan gitu, karena PPDS ini faktor untuk meluluskannya sangat-sangat banyak gitu loh, Chef. Makanya kalau kayak kakak tipsnya, kakak bukan PNS, masih fresh graduate, nilai kita gitu minimal di 3 besar, di teratas gitu, biar kita kuota kita itu nggak kepotong sama orang-orang yang punya privilege atau orang-orang yang sangat-sangat dibutuhkan gitu. Nanti di website masing-masing ada, tapi kalau di tempat kakak untuk biaya masuknya itu kurang lebih 30, biaya semesternya 10 gitu. Jadi keadaan wawancara itu kita dihadapkan sama beberapa konsulen. Kita akan dipanggil dengan membawa, ya silakan Syarifah Rani, kita akan membawa
berkas kita yang kita kumpulin itu dikasih kan nih. Kita bawalah satu amplop itu. Di sertifikat itu kan banyak tuh webinar, pelajarilah. Kali aja tiba-tiba, kamu ini webinar ini apa kemarin yang diseminarkan itu ya. Jangan lupa itu dipelajarin juga. Dah, masuk, ada konsulennya, ya Allah, itu kan takut banget ya kita sama profesor, sama dokter, sama guru-guru yang nggak kita kenal. Tapi ya, jangan lupa baca doa dulu, tenangkan diri. Tipsnya adalah jangan grogi, biar kita nggak blank gitu. Karena ada teman kakak yang blank sih, sampai fatal jawabannya. Pertama kali setelah kita bawa, Assalamualaikum dokter, izin saya dokter Syarifah Rani, izin mengikuti ujian dokter. Iya dek, silahkan duduk. Baru kita duduk, izin terima kasih, izin duduk dokter gitu. Jadi duduk setelah diizinkan, kemudian duduk dengan sikap yang sopan ya, dengan sikap siap gitu. Nah, kalau misalnya kita jawab penuh keyakinan, pede, tapi jangan kepedean ya. Pede, lalu lihat dokternya gitu. Dengan benar-benar ramah lah. Karena kita pakai masker, jadi kita harus mata kita tuh harus, iya dokter, baik dokter gitu ya. Terus pertanyaan yang pertama adalah, ya pertanyaan mungkin ya semua orang pasti bisa nanya kayak, Dokter Syarifah Rani izin perkenalkan diri kamu gitu. Ya udah perkenalannya singkat. Kayak Assalamualaikum dokter, perkenalkan saya Dokter Syarifah, nama panjangnya, nama panggilan, usia, lalu udah menikah atau belum, kemudian asal universitas dan asal tempat tinggal. Itu aja gitu. Jadi pasti pertanyaan yang paling sering itu adalah kenapa kamu masuk dan memilih jurusan ini gitu. Yang kedua, kakak ditanya, kamu ini nggak PNS, jadi biaya dari mana gitu. Ya, kakak jawab, izin dokter, saya sudah kerja selama kurang lebih 1 tahun lebih, saya menabung dan dibantu dengan orang tua. Itu jawabannya. Kakak ditanya tentang pengalaman kerja. Kakak ditanya, apa kesalahan kamu yang kamu lakukan pada saat kamu bekerja saat itu? Gitu kesalahan kakak. Jadi kakak nggak expect banget, tapi itu pertanyaannya cuman karena kakak, ya gimana ya, alhamdulillah kakak jawab, izin dokter, saya pernah melakukan kesalahan. Karena kalau kita bilang, izin dok saya tidak pernah melakukan kesalahan, karena itu bullshit ya, kayak ibaratnya lebih percaya diri banget nih anak gitu. Kakak jawab, izin dokter saya pernah apa, kata dia gitu. Saat saya bertugas, saya itu belum bisa membedakan seorang anak itu datang dengan diare, tapi saya treatnya dengan cairan dehidrasi berat, padahal anak tersebut sudah shock hypothermia dokter gitu. Jadi saya kasih cairan rehidrasi berat dalam 30 menit ya, yang 30 cc dalam 30 menit dokter. Padahal kan harusnya kan 20 cc secepat-cepatnya ya. Terus gimana mati anaknya dikitin kan? Izin gak dokter, karena setelah saya guyur cairan saya langsung lapor DPJP. Oh ya udah. Ibaratnya apapun yang ditanya saat wawancara itu kita bisa jawab, dan jawabnya itu tidak terlalu pede. Itu aja sih tipsnya. Yang di semua senior kakak tuh nyaranin yang kayak gitu. Jawab aja seadanya, tapi jangan terlalu pede gitu, jangan songong. Karena mereka kan guru dan profesor, jadi ya gitu. Jadi memang harus jawabnya rendah hati, jadi jangan kebingungan juga. Setelah itu kakak ditanya, kamu balik kemana? Kamu kan bukan PNS, emang bisa balik ke RSUD gitu. Ya jawab aja, izin dok saya sudah dikontrak oleh daerah, insya Allah bisa balik ke sana gitu. Bener kan? Jadi rumah sakit balik itu pasti akan ditanya, kamu setelah lulus dari sini mau balik ke rumah sakit mana? Karena tujuannya mereka tanya biar nggak numpuk. Sumber daya manusianya itu biar nggak numpuk. Jadi, oh ini ke rumah sakit ini, ke rumah sakit ini. Jadi mereka udah tahu nih calon-calon dokter anaknya mau di mana aja udah tahu gitu. Persiapkan juga kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa. Itu pasti ditanya juga untuk diwawancara. Selain dari nanti ada juga beberapa orang yang nanya tentang ilmu. Misalnya dosennya yang kebetulan nanya adalah dosen jantung. Pasti mungkin ditanya bagaimana bedain penyakit jantung ASD dan VSD. Pelajarin tentang webinar yang udah ada sertifikatnya itu yang kamu kasih. Kemungkinan bisa ditanya, coba ceritakan webinar yang paling kamu sukai dari semua sertifikat ini apa.
bisa ditanya pembicaranya siapa gitu. Jadi kita memang harus belajar tentang webinar itu lagi, setidaknya pembicaranya tahu gitu. Atau apa yang kamu pelajari di seminar tersebut. Kita nggak mungkin bisa mengetahui segitu banyaknya. Karena kan kita anak ini susah juga kalau kita nggak masuk di dunia itu gitu. Justru karena kita tidak tahu makanya sekolah. Itu salah satu yang kakak jawab untuk kenapa kamu mau sekolah anak gitu. Izin dokter karena saya waktu saat saya bekerja ternyata saya masih banyak banget belum mengetahui tentang anak. Tapi saya suka sama ilmu anak dokter karena saya tidak tahu, masih kurang banyak tetapi saya minat, makanya saya ingin belajar gitu. Ya, nah itu balik lagi tergantung sama persyaratan yang dibuat kampus. Nah, kalau di Unsia itu bisa. Karena Unsia persyaratannya adalah 1 tahun pengalaman klinik termasuk internship bisa. Tapi kalau di UI nggak bisa, di UI, di Undip, di UGM, itu nggak bisa karena mereka mintanya 1 tahun pengalaman kerja di luar ISIP. Nggak hanya rumah sakit ya, klinik juga bisa. Yang penting pengalaman klinis. Nah, kalau di tempat kakak, TOEFL-nya itu TOEFL sendiri. Tapi nggak apa-apa juga kalau udah punya sertifikat TOEFL boleh dilampirkan. Untuk memperkuat juga itu. Jadi ya banyakin aja sertifikat termasuk sertifikat TOEFL juga. Ya kalau kita sudah niatnya sudah bulat ya, udah tahu mau universitas apa, jurusan apa, tabungan sudah ada dikit-dikit, sudah disokong orang tua, segera sekolah. Karena makin ditunda pasti bakalan males. Karena apa? Spesialis itu sulit, capek, jadi ngumpulin niatnya juga sulit gitu loh. Jadi kalau sudah ada niat, udah ikutin dulu aja. Doakan ya Kak, Syifa juga ada rezeki. Amin. Amin. Iya, jangan lupa doa ya. Di balik ini semua itu doa kakak juga lebih banyak daripada biasanya. Ibaratnya yang awalnya cuman sholat tahajud itu ya seminggu sekali. Ini emang kakak padatkan di memang ujian 1 bulan itu nggak tinggal gitu loh, Syif. Memang selain kita berusaha, kita kan juga minta restu dari Allah gitu loh, ya nggak? Jadi jangan lupa juga sholatnya dan doanya juga diperbanyak. Kalau kita udah berapa ribu kali rakaat tahajud dan memang bukan rezeki kita dan balik lagi ya kita harus berpasrah juga kan. Kita udah usaha, kita sudah bertahajud, udah doa memang bukan rezeki, berarti memang kita tuh belum siap saat itu untuk diluluskan gitu. Jadi memang ya harus berbesar hati juga kalau memang belum rezeki gitu. Jangan patah semangat untuk mencoba lagi. Thank you Kak Rani udah sharing-sharing sama kita hari ini. Semua pengalaman Kak Rani itu jadi jadi ilmu berharga juga buat kami karena nggak semua dari semua orang kita bisa dapatkan. Nah, Kak Rani di sini udah kasih kita ya semoga apa yang Kak Rani sharing tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton dan amal jariah buat Kak. Amin. Kakak juga berharap karena kan kakak mengalami itu ya, gimana caranya bingungnya mau nentuin jurusan apa, mau nentuin universitasnya apa, itu kakak juga ngalamin dan yang paling kakak keselkan adalah aku harus belajar apa, itu yang paling kakak bingungkan gitu. Jadi kak mau sharing biar teman-teman lebih cepat mengetahui gimana cara belajar di bidangnya masing-masing. Oke, mungkin itu aja Kak Rani ya sharing kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like videonya biar kita tambah semangat mungkin nanti share ke depannya topik-topik lain. Jangan lupa subscribe biar kamu dapat pemberitaan khusus setiap Syifa Kennedy upload video baru. Karena jangan lupa sharing nanti kalau misalkan Rani sudah menjalani prosesnya mungkin beberapa bulan karena mungkin mau di-sharing lagi nih cerita ke kita gimana sih kesibukannya, gimana sih iya tapi sebelumnya kakak mau minta doa juga buat dari Syifa dan teman-teman semua. Semoga kakak dilancarkan, diberi kesanggupan untuk menghadapi proses penjajakan, proses semester 1 ini ya. Semoga lancar, tidak membuat banyak kesalahan dan tidak mengecewakan banyak orang. Amin. Amin. Komen di bawah kita semangatin Kak Rani ya. Ayo komen. Thank you semuanya. Kalau teman-teman ini bermanfaat, bantu di-share juga ke teman-teman lainnya ya. Semoga bisa jadi inspirasi buat yang lain yang nonton. Yes. Semangat semuanya. Jangan lupa follow Instagram Syifa di sini dan Instagram Kak Rani di sini ya. Mungkin Kak Rani akan berbagi juga nanti kalau ada ya ke teman-teman semuanya. Oke, mungkin video dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.